Shalom bagi kita yang di gereja maupun di rumah. Shalom. Puji syukur kita semakin mendekati hari raya Natal. Beberapa di antara saudara mungkin ini minggu terakhir saudara menikmati ibadah sebelum saudara akan berlibur hari-hari depan, minggu depan. Atau ada di antara saudara mulai bersiap-siap menikmati Natal yang akan kita langsungkan pada minggu depan. Saudara, minggu lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Yusuf, suami atau bapak daripada Tuhan Yesus. Hari ini kita bahas tentang mamanya. Biar balance saudara, biar seimbang. Satu suami, satu istri. Hari ini kita akan merenungkan tema tentang Maria yang belajar taat, menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Kita buka firman Tuhan saudara, terambil dari Lukas pasal. Sengaja saudara panjang dikit. Kalau enggak Natal enggak baca kadang ayat-ayat sepanjang ini saudara. Lukas pasal 1. Yang di rumah juga boleh baca di layar TV. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yang sudah ketemu nanti saya dulu baca 26, Bapak Ibu 27 sampai 38 nanti bersama-sama. Lukas 1 ayat 26. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Silakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, seperti yang saudara dengar dari firman Tuhan minggu lalu, Yusuf dan Maria sedang punya rencana untuk menikah. Tapi dirombak, diubah oleh Tuhan, ditunda dulu oleh Tuhan. Mereka ujung-ujungnya menikah, tapi Tuhan bilang tunda dulu, jangan bersetubuh, tunggu sampai bayi Yesus lahir. Saudara, penundaan tidak selalu gampang untuk siapapun. Perubahan rencana tidak selalu gampang bagi kita. Betul saudara? Seperti minggu lalu saya katakan, saudara mungkin punya rencana di tahun 2023 ini, tapi tiba-tiba nggak jalan. Saudara gampang menerima itu? Saudara punya target di tahun ini, bahkan tahun depan tiba-tiba Tuhan belokkan, Tuhan tunda. Banyak orang yang tidak bisa terima, jatuhnya kecewa saudara. Jatuhnya marah dan menolak rencana Tuhan. Seringkali bukan kita tidak mengasihi Tuhan saudara, tapi waktu ada perbedaan rencana kita dengan rencana Tuhan, disitulah kekecewaan kita timbul. Bukan kita tidak mengasihi Tuhan pula, tapi waktu kita dengan waktunya Tuhan beda, disitulah pula kekecewaan timbul. Nah, seperti Maria dan Yusuf saudara, Yusuf menunjukkan keluar biasaannya saudara, dia terima rencana Tuhan, dia menunda, dia bermaksud menceraikan diam-diam
Maria supaya tidak dirajam oleh batu. Tapi Tuhan bilang jangan. Bayinya dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Maria pun saudara menerima perubahan rencana ini. Didatangin oleh malaikat Gabriel. Saudara, waktu terjadi perubahan rencana, pasti Maria juga berpikir, apakah ini akan berhasil rencana Tuhan? Oke, aku terima Tuhan, rencana ini berubah. Tidak seperti yang aku mau, tidak seperti apa yang aku inginkan. Tapi sekarang kalau seperti yang Tuhan mau, boleh enggak Tuhan? Pastikan bahwa ini akan berhasil. Jangan sampai sudah berubah, tapi tidak berhasil pula. Wah, kecewanya double. Karena itulah saudara, Maria mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Tuhan? Saudara tahu, kalimat ini juga diucapkan oleh sanaknya, keluarganya, Maria, namanya Elizabeth. Waktu mau mengandung saudara, posisinya juga sudah tua, tidak mungkin lagi. Zakaria diketemui oleh malaikat lagi saudara. Lalu dia mengucapkan kalimat yang sama. Maaf ya malaikat, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kami sudah tua. Maria juga ucapkan yang sama saudara. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saudara, ucapan ini juga kadang-kadang ada dari mulut kita. Waktu kita lagi punya problem, kita punya harapan dari Tuhan. Melihat begitu banyak tantangan dan kesulitan, saudara mungkin juga keluar dari mulut saudara. Bagaimana mungkin Tuhan ya ini bisa berhasil? Sungguhkah bisa berhasil? Tapi saudara, kebenaran yang pertama kita belajar dari kisah Maria ini. Percayalah, tidak ada yang mustahil dalam rencana Tuhan. Amin. Percaya, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil dalam rencana Tuhan. Menurut manusia tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang mungkin, siapapun tidak bisa melawan. Keadaan tidak bisa melawan. Asal sesuai kehendak Tuhan, tidak ada yang bisa gagal. Saudara, waktu Maria menerima perubahan rencana Tuhan, malaikat ngomong satu kalimat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hari ini saudara mungkin mengalami perubahan rencana dari hidup saudara. Minggu lalu di ibadah sore saya tanya kepada salah satu jemaat, kadang kita itu waktu masa muda punya impian saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan belokkan, tidak jadi seperti yang kita impikan. Minggu lalu saya tanya kepada saudara kita Ferry, saudara, apakah engkau bermimpi untuk kerja di perusahaan? Dia kerja di perusahaan Wings, saudara. Hari ini dia bilang tidak. Lalu apa impianmu waktu engkau masih muda? Jawab lagi, Ferry, apa jawabanmu minggu lalu? Astronot jawabannya. Kayaknya agak mustahil bagi saya, saudara. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, Ferry. Pak Tan Kahin dulu waktu masih muda, Haise Yenching, sebenarnya punya impian apa, Pak? Apakah memang punya impian studio foto dulu begitu? Atau dulu sebenarnya pengen jadi pelari nasional, Pak? Karena dulu sering lari Pak Tan Kahin ini. Dulu ada impian memang buka studio foto, Pak, dari muda? Memang sudah ada impian, iya kali ya. Atau rencana jangan-jangan pengen buka restoran seafood sebenarnya, Pak ya. Tapi kadang-kadang hidup mengubah kita. Budiman dulu impiannya pengen jadi apa sebenarnya? ABRI. TNI sekarang. Ini jangan main-main, ini di rumah Tuhan jab yang sungguh-sungguh ya Budi, ABRI ya. Oh, luar biasa. Ada potongan dikit lah memang ya, saudara ya. Bapak Kris Yudi dulu ada impian sebenarnya arsitek. Betul-betul ya dulu ya kerinduannya. Atau sekolahnya memang kuliahnya arsitek nggak kesampaian. Oke. Hangga apa dulu impiannya? Pilot. Sama saudara, sebelum saya jadi pendeta saya punya 2 impian. Kok nggak jadi pilot, jadi dokter. Tapi semuanya sudah dikubur dalam impian itu saudara. Akhirnya jadi Pak Pendeta.
Tapi saudara, waktu kita melihat rencana Tuhan mengubah rencana kita, saudara menyesal ada di titik hari ini? Budiman menyesal ada di titik hari ini? Tidak. Pak Tan Kahin menyesal tidak dengan semua yang sudah terjadi ada hari ini? Menyesal tidak Pak Tan Kahin? Tidak. Ferry menyesal? Tidak. Pak Krisyudi menyesal? Dikit lah. Ada? Tidak. Saudara, Maria waktu dia mau terima perubahan rencana Tuhan, dia ngomong, Tuhan kalau ini rencanamu, berhasilkah Tuhan? Saudara, kalau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, saudara hidup taat kepada Tuhan, dak neko-neko, lurus sama Tuhan, hatimu tulus sama Tuhan, Tuhan di sisi saudara, Tuhan di pihak saudara, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada musuh yang terlalu besar untuk saudara hadapi. Tidak ada problem yang terlalu besar untuk bisa diselesaikan asal saudara melangkah bersama Tuhan. Nah, bagi Maria, saudara, Tuhan ngomong kalimat itu sudah cukup bagi dia. Cukup bagi dia, saudara. Karena dia percaya apapun kondisi sulit yang dihadapi saat ini, berkat Tuhan juga pasti ada. Saudara, bulan ini bulan Natal, kita tahu kisah Maria waktu lahirkan bayi Yesus tidak gampang, saudara. Dia harus pindah dari satu tempat ke tempat lain, jaraknya jauh. Tidak dengan fasilitas yang nyaman, dalam ancaman Raja Herodes. Bahkan untuk melahirkan seorang anak pun tidak ada kamar yang standar pun tidak, harus di kandang domba. Dia mengalami begitu banyak challenge, saudara, tantangan. Tapi waktu dia tahu ini panggilan Tuhan, masalah boleh ada, tapi berkat Tuhan pun akan ada, saudara. Masalah ada 100, Maria yakin berkat Tuhan pun ada 100. Amin. Masalah ada 1000, berkat Tuhan pun pasti akan datang 1000. Pertolongan Tuhan, jalan keluar Tuhan pasti akan datang menyertai, saudara. Nah, bagi Maria, kalau memang ini panggilan Tuhan, kita ada di sini hari ini, engkau setia jalani dengan Tuhan, saudara. Karena engkau yakin tidak mungkin kalau Tuhan suruh saya melangkah atau izinkan saya lakukan ini, tidak mungkin kalau Tuhan tidak sertai. Kalau Tuhan yang gerakkan saudara, contohnya di tahun ini, Tuhan memang gerakkan saudara sudah doa, Tuhan tunjukkan begitu jelas, ayo melangkah, buka usaha baru. Saudara sudah doa, cerita dengan pasangan, didoakan berbulan-bulan, memang harus ini melangkah. Saudara akan lihat, kalau Tuhan yang suruh, tidak mungkin Tuhan tidak sertai. Saudara, sepanjang Alkitab, waktu Abraham disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu, Tuhan sertai tidak, saudara? Sertai. Waktu Yusuf, saudara, mengalami masalah demi masalah, Tuhan sertai? Sertai. Waktu Paulus, saudara, bertobat menjadi pemberita Injil, Tuhan panggil dia ke negara satu negara yang lain, berpindah-pindah. Masalah begitu banyak, hampir dirajam dengan batu, mati di laut, saudara, tapi Tuhan sertai. Dan hari ini, kalau saudara tahu jelas hidup yang saudara jalani hari ini, memang Tuhan panggil demikian. Saudara minta terus kekuatan daripada Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan suruh, tidak mungkin Tuhan tidak sertai. Saudara lihat dalam kisah Maria, saudara. Maria itu tidak lebih baik daripada kita sebenarnya hidupnya. Saudara jangan pikir begini, Maria ini luar biasa nian, jadi ibunya Tuhan, hidupnya pasti berbeda dengan kita. Enggak, saudara. Dia makan pakai mulut juga sama kita, mulut. 2 kaki, 2 tangan. Dia manusia yang sama dengan kita. Dia punya pergumulan, mungkin beda bentuknya, tapi dia pun mengalami. Tapi Maria melihat, kalau Tuhan panggil saya taat. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Nah, hari ini kalau saudara lagi jalan dengan Tuhan, saudara mungkin sedang menghadapi masalah yang besar. Ada di antara saudara sedang mengalami pergumulan yang besar? Berharap Tuhan tolonglah tutup tahun ini 2023 manis ya, masalah jangan banyak. Tapi aneh nih Pak, akhir tahun masalahnya juga belum selesai, malah tambah besar.
Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, yakinlah Tuhan Yesus akan tolong kita. Kalau kita terus melakukan apa yang Tuhan mau, saudara sudah doa, sharing dengan teman-teman care, teman-teman komsel, mereka bilang benar nih langkahmu, langkah saja. Saudara akan lihat, kalau Tuhan izinkan ini, Tuhan pun yang akan menyertai kita. Tuhan yang akan memampukan kita. Saudara, yang kedua, sadari saudara, Maria mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Waktu malaikat sudah bilang, Maria engkau akan mengandung bayi daripada Tuhan. Maria tidak banyak tanya saudara, dia cuma tanya Tuhan, mustahilkah ini? Tuhan bilang tidak mustahil. Dah cukup, titik bagi Maria. Maria tidak tanya apakah dia akan dilindungi saudara. Maria tidak tanya apakah Tuhan akan menjaga dia. Tidak ditanya oleh dia. Luar biasa saudara. Yang dia tanya cuma itu, Tuhan, apakah ini mustahil atau tidak? Artinya saudara, Maria sudah kenal betul dengan Tuhannya. Tuhan yang saya sembah pasti jaga saya. Tuhan yang saya sembah pasti pelihara saya dengan sempurna. Tuhan yang saya sembah pasti peduli dengan hidup saya. Karena itu dia gak tanya saudara. Selesai jawabannya oleh malaikat itu, Maria, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria ngomong apa? Tidak tanya lagi saudara. Dia langsung bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai perkataanmu Tuhan. Dia taat saudara. Nah saudara, orang seperti Maria, dia kenal Tuhannya dengan luar biasa. Karena dia kenal Tuhannya dengan tepat, dia kenal dirinya pun dengan tepat. Tuhan adalah Tuhan, saya bukan Tuhan. Saya ini manusia, saya harus taat dengan Tuhan. Lalu jawabnya apa saudara? Aku ini hamba Tuhan. Tuhan ngomong apa, saya taat. Kalau Tuhan bilang jangan maju, saya tidak maju. Kalau Tuhan bilang saya maju, saya akan maju. Orang yang tidak kenal dirinya dengan tepat saudara, dia akan melewatkan kesempatan yang berharga. Saudara, Maria sama seperti kita, bisa tergoda dengan memandang diri terlalu tinggi, jadinya sombong. Atau memandang diri terlalu rendah, jadinya kecil hati atau minder. Tuhan ingin kita memandang diri secara tepat. Orang yang memandang dirinya tidak tepat, kecil hati saudara, ada kesempatan-kesempatan yang baik lewat, dia tidak akan ambil. Ndaklah, aku ini siapa sih? Ya. Padahal Tuhan sudah kirim begitu banyak kesempatan, ambil nih proyek, ambil ini kesempatan, ambil ini posisi ini, memang Tuhan kasih, ambil. Tapi orang yang tidak memandang diri secara tepat, aku tidak bisa Tuhan, aku ini siapalah. Jadi kesempatan yang begitu banyak lewat saudara. Maria saudara, dia memandang dirinya dengan tepat, aku ini manusia biasa, aku ini hamba, tapi Tuhan ada bersamaku. Tuhan akan memberi aku kekuatan, aku akan lewatkan kesempatan ini, aku ambil. Iya Tuhan, siap, aku mau jadi ibunya Tuhan Yesus. Kesempatan berharga itu tidak dia lewatkan. Nah saudara, apakah kita memandang diri kita secara tepat? Tuhan memandang kita berharga. Jangan pandang diri saudara terlalu berlebihan, sombong, congkak, jangan. Jangan pula terlalu kecil hati. Kalau Tuhan sudah sediakan berkat, dan itu memang dari Tuhan, ambil saudara. Banyak anak Tuhan yang mengeluh, ngapa hidupku tidak diberkati? Padahal Tuhan sudah kirim berkat. Sayangnya kita yang melewatkan itu. Kita yang terlalu takut dengan resiko. Kita yang terlalu takut dengan bebannya. Padahal Tuhan sudah janji, kalau ini datang dari Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan tolong. Ambil saudara. Seperti Maria saudara. Lihat saudara, waktu dia ketemu malaikat, dia nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Betul? Dia belum tahu akhir ceritanya. Di hari itu, dia cuma tahu malaikat ketemu saya. Saya mau taat saja sama Tuhan. 1 langkah ke depan ini saya ambil dulu. 1000 langkah ke depan saya nggak tahu, Tuhan yang akan urus. Kalau ada kesempatan ini, saya ambil dulu.
Berapa banyak di antara saudara hari ini sukses? Dulunya saudara takut. Pak Aking, Ibu Mary, waktu buka toko, diberkati Tuhan jaya hari ini. Pertama kali buka takut tidak? Takut? Takutnya apa? Takut terlalu banyak rejeki atau bagaimana? Takutnya apa Pak Aking? Takut gagal bukan? Betul? Bukannya untung malah buntung. Bukannya cuan malah tutup gulung tikar. Terlalu takut dengan resiko, tapi Tuhan bilang, sudah hitung-hitung doa segala macam. Seperti Maria, saudara, dia melangkah saja dengan Tuhan. Karena dia pandang dirinya tepat, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan Tuhan. Saudara, kenal Tuhan akan membuat kita kenal diri dengan tepat. Hari ini sadari saudara, setiap kita itu dipandang Tuhan berharga. Berharganya kita bukan dari berapa banyak uang yang kita punya. Berharganya kita bukan dari jenis mobil yang saudara punya. Berharganya kita bukan dari berapa tinggi pendidikan saudara, kenalan yang pengaruh, kenalan orang-orang yang saudara punya. Tapi siapakah kata Tuhan tentang diri saudara? Bahwa saudara adalah anaknya. Apa kata orang saudara? Kalau itu tidak sesuai dengan kata Tuhan, tutup telingamu. Kalau orang mencibirmu, bahkan orang terdekatmu meragukanmu, tapi kalau Tuhan mau mengatakan engkau berharga, pegang baik-baik kata Tuhan, melebihi kata manusia. Jangan pandang dirimu tapi terlalu tinggi pula, sampai memandang rendah, hina orang lain. Tapi pandang dirimu secara tepat. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Sebagai ibu rumah tangga mungkin, sebagai suami mungkin, sebagai anak, sebagai apapun, aku ada di titik ini Tuhan. Aku akan jalani panggilan-Mu dalam hidupku. Aku tidak akan lewatkan kesempatan-kesempatan berharga yang Tuhan berikan. Seperti Yusuf saudara, kalau kita hadirkan Ibu Maria hari ini, apakah dia akan menyesal dengan panggilannya itu saudara? Menyesal? Ibu Maria numpang nanya, nyesel tidak jadi ibunya Tuhan Yesus? Kira-kira jawabannya nyesel atau tidak saudara? Menurut Aivina nyesel tidak dia? Tidak nyesel. Trisnadi kira-kira nyesel tidak? Tidak. Karena kita sudah tahu akhir ceritanya bahwa dia ditolong Tuhan. Saudara, ikut panggilan Tuhan tidak akan pernah buat kita menyesal. Maria mengalami begitu banyak hal, tapi sepanjang Alkitab dibaca, kita selalu temukan nama Maria, Maria, Maria. Kita kasih nama anak kita Maria. Benar? Kasih nama anak kita Yusuf. Jarang kasih Hartono. Saudara, Yusuf, Maria yang bagus-bagus, Paulus, Petrus. Karena kita temukan mereka punya teladan iman. Nah hari ini kalau saudara sudah menjalani hidup di titik ini, Tuhan taruh saudara. Saudara doakan, Tuhan tolong aku jalani semua ini dengan sebaik mungkin. Ada pergumulan, ada penderitaan, kalau ini dari Tuhan, percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Masalah yang saudara hadapi seperti Maria, saudara jangan hadapi sendirian. Maria ini cewek loh saudara. Kalau Yusuf kita pandang suaminya mungkin pria lebih kuat, dia cewek, dia lemah mungkin secara fisik. Tapi dia tahu di hatinya, Allah yang besar itu ada di pihakku, akan menyelesaikan masalah yang aku tidak bisa selesaikan. Allah di sisiku akan melangkah bersamaku. Tugasku adalah melangkah saja dengan Tuhan. Aku kenal siapa Tuhanku. Aku kenal siapa diriku. Nah saudara, apakah cukup mengenal Tuhan dengan baik? Apakah saudara masih rajin baca firman Tuhan untuk kenal Tuhan? Apakah kita masih kenal Tuhan lebih daripada kita kenal berita-berita yang ternyata tidak penting dibandingkan Tuhan? Jangan-jangan kita mengenal Tuhan secara salah. Kita membayangkannya seperti orang-orang tua kita yang tidak mengasihi kita secara tepat. Mari saudara, kita mengenal Tuhan secara tepat.
supaya kita mengenal diri kita secara tepat dan tidak melewatkan setiap kesempatan berharga yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Adakah hari-hari ini dipenuhi dengan sikap meragukan Tuhan untuk pergumulan yang saudara hadapi? Adakah mungkin saudara mengeluh dengan lelahnya, dengan capeknya, dengan beratnya tantangan yang saudara hadapi hari ini? Saudara, mari datang minta kekuatan daripada Tuhan. Katakan, Tuhan, beri aku kekuatan. Bantu aku melewati semua bersama dengan Tuhan. Kalau apa yang aku jalani sesuai kehendak Tuhan, kuatkan imanku bahwa tidak ada yang mustahil. Tapi kalau ternyata aku sudah melenceng jauh dari panggilan Tuhan, bawa aku kembali. Saudara, mungkin selama ini salah mengenal Tuhan atau kurang mengenal Tuhan dengan baik. Katakan, Tuhan, bantu aku punya kerinduan, rasa haus dan lapar untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Mari bawa dalam doa pribadimu, saudara. Berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan Yusuf dan Maria yang menerima perubahan rencana dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak sedikit-sedikit kecewa dengan Tuhan, tapi belajar punya iman yang teguh, yang yakin bahwa dari Tuhan selalu yang terbaik untuk kami. Dan kuatkan kami Tuhan untuk terus setia melangkah seumur hidup kami. Dan kami akan melihat banyak perbuatan ajaib Tuhan kirim dalam hidup kami. Banyak kesaksian-kesaksian luar biasa yang kami bisa ceritakan tentang seperti apa Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah teladan Maria dalam ketaatannya menolong kami juga untuk terus taat kepada Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.